Wah, akhirnya kelar juga itu nonton Predator Badlands yang tiba-tiba aja gue kaget. Gue pikir ini bakal rilis di streamingan gitu. Karena biasa kan di Predator yang Prey, Killer of Killer itu kan di Hulu kan. Setelah di Hulu di Indonesia tuh bisa nontonnya di Disney Plus. Itu paling kenceng gitu. Tiba-tiba ternyata mereka rilisnya di bioskop. Itu gue kaget. Tadinya gue nggak terlalu antusias tuh nungguin di bioskop. Ternyata setelah nonton film ini emang layak banget tayang di bioskop dan gue suka gitu. Dan secara keseluruhan temanya memang pola pattern yang digunakan ya coming of age ya, dimana proses pendewasaan dari sang predator ya. Yang bikin gue kaget juga itu adalah predator yang dibikin protagonis gitu. Biasanya kan predator ya yang ngeburu, namanya aja predator, ngeburu si manusia lah, bla bla bla. Sekarang di sini kayak manusia itu ternyata jadi jahat di sini. Memang nggak ada sosok manusia di sini. Adanya sosok kayak manusia sintetik namanya Tia yang akan menjadi partner dari Predator ini. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, ini Predator Badlands kan garapan dari sutradara yang juga bikin film Prey, Predator yang Prey itu gue suka banget. Katanya kalau teman-teman suka dengan Prey, pasti suka dengan Predator Badlands dan gue buktikan ternyata beneran. Kalau teman-teman suka dengan alur cerita Prey itu pasti suka ini karena memang sutradaranya ya orang yang sama yaitu Dan Trachtenberg, di mana dia juga yang bikin Prey, bikin Killer of Killer, ya universe dari Predator kayaknya dia semua yang bikin gitu. Jadi ini juga langkah pertama yang gue suka di sini Predator tapi dapat rating PG-13 kayaknya kayak ya 13 tahun ke atas yang notabene-nya kebanyakan Predator itu R-rated ya karena memang sadis gitu. Dan kenapa nih jadi 13 tahun ke atas klasifikasinya karena emang sadis sebenarnya tapi darahnya itu kan darah alien warnanya hijau gitu jadi pasti lolos sensor jadi dia nggak sadis banget jadinya karena emang menceritakan alien terus juga kepala pecah atau pinggang putus itu kan udah biasa kayaknya di film ini tapi nggak di ini lolos sensor maksud gue itu karena emang manusia di sini pun manusia sintetis gitu. Nah ternyata manusia sintetis ini diutus untuk meneliti banyak makhluk yang ada di planet namanya planet Gena. Nah, planet Gena ini kebetulan juga planet yang menjadi tujuan utama dari bangsa-bangsa predator yang pengen membuktikan diri ke kaumnya kalau mereka berhasil mengalahkan makhluk yang paling berkuasa di planet Gena ini itu akan langsung menjadi pasukan elit lah gitu. Mana ras-ras elit yang ada di predator gitu. Yoja gitu. Dan itu menarik banget karena memang di sini yang bikin kaget lagi-lagi seperti gue bilang di awal itu predatornya di protagonis jadi cerita utama. Jadi yang selama ini kita nggak terlalu mengenal predator bangsa aliennya cuman kita tahu bahwa dia itu pemburu yang sangat handal punya teknologi yang luar biasa alien dari luar bumi gitu. Di sini kita di-explore mulai dari titik awal tuh ya 1 menit pertama bahkan dilihatin di mana planet si bangsa Yoja ini para predator ini kemudian juga diperlihatkan bagaimana si predator ini namanya Dek ya. Dek ini masih bocil dianggap sampah gitu karena memang belum bisa membuktikan apa-apa yang jadi aib keluarga. Nah di sini kakaknya namanya Kue itu pengen melatih adiknya kamu harus membuktikan ke ayah kamu kalau kamu bisa. Belum juga dikirim ayahnya udah datang ke tempat latihan mereka pengen ngebunuh si Dek ini. Nah akhirnya disuruh si Kue si kakaknya itu yang cukup kuat itu untuk membunuh si adiknya sendiri karena nggak tega si kakaknya akhirnya meloloskannya tapi akhirnya dibunuh sama bapaknya. Nah disinilah proses pendewasaan dari predator yang namanya Dek ini sehingga dia pengen balas dendam karena kakaknya dibunuh oleh bapaknya. Tapi sebelum dia balas dendam dia keburu dikirim ke planet Gena karena memang udah otomatis pesawatnya itu datang ke planet Gena. Nah di planet inilah itu adalah pembuktian dari seorang Dek dia pengen bawa hadiah ini ke bapaknya sekaligus balas dendam. Nah di planet Gena ini itu ada makhluk namanya Kalis. Ini bentuknya mirip kayak ya monster ya monster verse kayak mirip-mirip kayak serigala tapi bukan gitu. Dimana kalau dipotong itu nyambung sendiri mutanisasinya. Jadi ini banyak sekali makhluk-makhluk mutant yang aneh banget di sini. Ada yang pohon bisa makan orang bla bla bla. Di situ membuat si predator harus survive. Sekaligus juga dia pengen ngebantai sang penguasa utama di planet ini plus juga dia diburu oleh makhluk-makhluk lain tuh jadi proses latihan dia, survivalnya dia gitu. Tapi di planet ini ternyata bukan cuman predator, tapi melainkan juga ada komunitas atau sebuah teknologi yang dikirim dari bumi gitu, buatan dari manusia yang untuk meneliti planet Gena ini untuk mengambil si Kalis ini juga. Dimana kan dengan proses mutanisasi tersebut bisa berguna dengan umat manusia, tapi yang dikirim bukan manusia melainkan makhluk sintetis.
Nah, disinilah proses-proses gimana pertarungan antara si predator melawan si raksasa itu, kemudian melawan si bangsa-bangsa sintetis ini. Yang jadi partner dari predator adalah sang makhluk sintetis wanita yang diperankan oleh Elle Fanning ini yang bernama Tia. Tapi si Tia ini punya juga antagonis yang mirip saudarinya yang namanya adalah Tessa. Nah, di sini banyak banget konflik-konflik yang tetap aja sebenarnya melibatkan antara manusia, meskipun ini memang manusia sintetis melawan predator. Tapi di sini digambarkan sang manusia sintetis ini yang menjadi antagonis dibandingkan sang predator. Nah, itu sinopsisnya ya. Menurut gue cukup jelas sih. Jadi nanti kalau terlalu banyak spoiler juga. Mudah-mudahan nggak spoiler ya. Nah, di sini lagi-lagi gue setelah menonton ini bener seperti yang selalu gue bilang bahwa Predator Badlands ini ya polanya itu coming of age. Kemudian juga ya tema-temanya kayak film atau game kayak God of War 2 gitu ya. Dimana itu kan ada satu titik dia nggak punya senjata, dia harus menggunakan senjata di sekelilingnya. Itu keren sih, ide-ide keren. Bukan ceritanya ya, kalau dari segi cerita menurut gue ini bukan sesuatu yang fresh karena memang ini lebih ke plek-ketiplek dari banyak film dijadikan satu masuk ke sini, tapi patternnya enak aja gitu. Kalau buat teman-teman yang suka dengan film-film mungkin yang film yang ringan, popcorn, blockbuster, superhero gitu, ini enak diikutin karena memang ya kita cuma melihat bagaimana proses chemistry antara Tia Predator deck ini nanti ketemu sama beberapa makhluk akhirnya melawan sang Kalis yang monster luar biasa itu. Nah, buat teman-teman juga yang suka dengan Monsterverse, di sini juga kita disuguhkan dengan banyak sekali elemen-elemen dan juga makhluk aneh yang belum pernah kita lihat gitu, kayak bison yang ada di padang yang mana ilalang itu justru bukan daun biasa tapi silet gitu deh. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari lebih dalam lagi di sini sehingga yang tadinya kita nggak terlalu mengenal sosok predator, di sini kita jadi mengenal sosok yang lebih dalam lagi. Yang bikin gue cukup aneh adalah selain memang predator jadi protagonis, tapi ada beberapa elemen-elemen predator dibikin komedi. Itu aja yang gue kaget. Yang biasanya kita kan serem, predatornya nggak banyak bercanda, ngeburu bisa menghilang kayak gitu. Oh, kemana-mana kita nggak bisa mendeteksi gitu kan. Tiba-tiba di sini jadi ngelawak, nggak ngilang karena dia belum punya teknologi menghilang itu kan. Jadi ngelawak. Jadi ada beberapa momen gue ketawa, tapi ada juga yang terlalu berlebihan. Ya kurang lebih ada plus minus. Kenapa predatornya jadikan protagonis ya kayak gitu. Di satu sisi seram itu jadi kayak agak hilang nih. Jadi humanis. Jadi kita kayak wah ini sahabat gue nih predator. Padahal predator itu pemburu, jangan ditemenin gitu. Ibarat kayak macan jangan dipelihara. Itu kayak predator. Tapi di sini kita lebih kenal lagi dengan predator. Ternyata predator juga meskipun mereka sifatnya memburu, jahat, tapi ternyata ada silsilah-silsilah juga yang mirip kayak perjuangan-perjuangan perpolitikan kayak gitu. Kok jadi politik ya, kayak kasta-kastaan kayak gitu guys. Dan ini juga jadi pengalaman pertama gue nonton Predator di bioskop dengan landscape pemandangan CGI-nya. Apalagi pertama kali dia langsung terjun di planetnya si bangsa Yoja itu kan ada kayak gunung-gunung pasir-pasir itu kayak ngeliat Dune guys, kayak visualisasi Dune yang ada di sini dicampurkan di sini plus juga makhluk-makhluk yang ada di planet Gena itu kayak berasa ngeliat film Avatar kayak gitu kan kayak kurang bangsa Navi aja gitu. Jadi gue cukup suka dengan beberapa visualisasinya. Cuman emang kalau bilangin plus minusnya memang gue akui di babak 1, babak 2 memang patternnya agak sedikit melambat. Jadi wajar mungkin untuk membangun cerita nanti di puncak pas klimaksnya gitu. Tapi memang pada akhirnya di babak ketiga kelihatan bahwa ini was-was buru-buru banget sampai selesai. Apalagi di bagian post credit scene tiba-tiba kesini, apalagi di bagian itu tiba-tiba balas dendam. Ya jadi plus minus sih kalau pengen membangun cerita lebih kuat lagi supaya penonton deket, mengorbankan babak ketiga yang kayaknya selesainya pengen buru-buru banget gitu ya. Itu sih menurut gue ya itu sesuatu yang biasa lah yang ada di film-film, khususnya film-film yang ringan gitu ya. Jadi secara keseluruhan ini angin segar untuk franchise dari Predator. Dan gue dengar juga mereka baru rilis di luar negeri sana di Amerika udah mendapatkan $80 juta dengan modal mereka cuman di $105 juta itu udah hampir balik modal. Jadi ya bisa-bisa ini cuan untuk Disney dan 20th Century Fox ya yang punya Fox. Jadi ya menurut gue ini salah satu film yang cukup berhasil, enjoy banget dinikmatin. Tapi memang gue nonton pertama kali itu di bioskop yang bangkunya goyang-goyang kayak gitu. Untuk umuran-umuran gue kayaknya gue udah kurang cocok ya di bioskop kayak gitu. Dan kalau di IMAX yang mungkin tenang gitu kayaknya enjoy banget deh, gue bakal nonton lagi gitu. Jadi secara keseluruhan gue suka banget chemistry antara si Tia sama si Deck
plus ada juga makhluk yang kecil itu, gue nggak mau terlalu spoiler, itu juga menarik banget, enjoy untuk diikutin. Tapi gue merasa kurang panjang aja. Mungkin kelamaan eksplorasi karakter, development karakter di awal, jadi gue merasa, kok udah selesai ya, lagi seru-serunya kok udah selesai. Gitu. Tapi secara keseluruhan, tetap ceritanya itu nggak mengkhianati citra dari Predator, yang gue anggap tadinya mereka memilih untuk jadi protagonis, aduh rusak nih karakter. Tapi ternyata nggak, eksekusinya mantep, dan ini percobaan yang sangat berhasil menurut gue, dan gue masih berharap ada Predator yang keempat, kelima, keenam. Jadi kita nantikan aja gimana perkembangan dari Predatornya setelah mereka berhasil dengan Predator Badlands. Dan kalau dengan ini aja udah sukses, kayaknya ke depan bakal selalu tayang di bioskop. So, di akhir review, gue akan memberikan skor untuk Predator Badlands ada di angka 8 dari 10. Jadi dengan skor setinggi itu kayaknya cukup rekomendasi untuk teman tonton ke bioskop. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di video review selanjutnya.